Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nurul Humairah dengan NIM 123101144. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh, kota, dan peninggalan Islam pada masa klasik. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh peninggalan Islam pada masa klasik, yaitu Ibnu Al-Khaldun. Ibnu Al-Khaldun ialah ilmuwan Islam yang dikenang sebagai sejarawan besar dan sekaligus bapak sosiologi. Selain itu, Ibnu Al-Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis yang dikemukakan jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Ibnu Al-Khaldun terlahir dengan nama Abd al-Rahman bin Muhammad Al-Hassan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun. Beliau lahir pada bulan Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Sejak kecil, Ibnu Khaldun menjadi pembelajar serta petualang yang haus ilmu dengan mencari banyak guru, sehingga pada 748 Hijriah terjadi wabah sampar yang merenggut jiwa-jiwa atau warga-warga Tunisia dan beberapa gurunya. Apalagi gurunya diambilin meninggalkan Tunisia untuk bergabung dengan Abu Inan the Fez. Ibnu Khaldun berasal di pinggiran atau marginal dalam struktur ilmu sosial modern. Bukan berarti diabaikan, namun belum mendapatkan tempat pada perbincangan. Karya-karya ilmuwan Eropa, semisal Marx, Weber, Durkheim, dan ilmuwan sosial lainnya. Karya-karya Ibnu Al-Khaldun juga memiliki kontribusi signifikan untuk ilmu sosial, yakni yang pertama, perkembangan argumen-argumen alternatif untuk topik-topik lama dalam kajian Islam. Dan yang kedua, yaitu perkembangan sosiologi Khaldunian dalam konteks ilmu sosial modern. Nah, tadi ialah penjelasan tentang salah satu tokoh peradaban Islam pada masa klasik. Lalu kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu salah satu peninggalan sejarah peradaban Islam pada masa klasik. Salah satunya yaitu Candi Tanjung Medan. Candi Tanjung Medan terletak sekitar 20 km arah utara dari kota Lubuk, Sikaping, dan secara administrasi berasal di wilayah Tanjung Medan, Negeri Patok, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman. Secara geografis, Candi Tanjung Medan berada pada tanah dataran dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Situs tersebut relatif dekat dengan dua buah sungai Pauh Gadis. Pada saat ini, di sebuah barat candi terdapat saluran irigasi yang berbatasan dengan pagar candi. Candi Tanjung Medan ditemukan secara tidak sengaja pada saat pembangunan irigasi yang memotong bangunan candi oleh Balai Pelestarian. Jalur irigasi yang semula 100 meter ke sebelah baratnya. Sampai saat ini, sumber sejarah yang berkaitan langsung dengan Candi Tanjung Medan belum ditemukan, sehingga layar sejarah Candi Tanjung Medan secara pasti belum diketahui. Namun demikian, berdasarkan sisa-sisa candi yang ditemukan menunjukkan adanya kesamaan dengan candi yang berada di sepanjang das Baranghari yang secara periodisasi berasal dari abad ke-13 sampai abad ke-14
Masehi. Adapun latar belakang keagamaannya berdasarkan temuan emas atau yang di dalamnya terdapat mantra-mantra Buddha, dipastikan bahwa Candi Tanjung Medan berlatar belakang agama Buddha. Di kompleks Candi Tanjung Medan terdapat 6 buah bangunan yang tersebar pada area seluas 8.000 persegi. Dari 6 buah bangunan yang ditemukan tersebut, yang masih dalam proses penugaran adalah Candi 1, Candi 2, dan Candi 4. Sedangkan candi-candi lainnya hanya merupakan struktur batas yang menyisakan beberapa lapis bata saja dengan kondisi rusak. Candi 1 berbentuk bujur, sangkar, berukuran 8,9 dikali 8,9 cm persegi dengan tambahan penampil di sisi timur berukuran 4,5 dikali 2,95 meter persegi. Candi 2 berukuran 8,88 dikali 8,88 meter persegi dengan tambahan penampil 2 buah berukuran 2,56 meter dikali 1,4 meter. Bangunan 2 ini juga sebagai perwara Dewi Candi Induk. Candi 4 berbentuk bujur sangkar berukuran 11,7 dikali 11,7 meter. Tidak jauh dari Tanjung Medan, kira-kira 10 km ke arah utara terdapat Candi Pancahan. Kondisi candi ini tinggal puing-puing pada bagian kakinya. Bata-batanya berserakan dan sudah banyak yang hilang. Namun, sebagai bagian dari hasil kebudayaan yang hilang di Sumatera Barat, candi ini tetap sebagai data arkeologis yang sangat penting. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang salah satu peninggalan sejarah peradaban Islam pada masa klasik. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu salah satu kota dalam sejarah peradaban Islam pada masa klasik, yaitu kota Damaskus. Kota Damaskus sejarah mencatat Damaskus dengan tinta emas lantaran posisi dan pernahnya signifikan. Inilah kota pertama yang menjadi pusat pemerintahan Daulah Muslim di luar Jazirah Arabia. Wilayah ini masuk ke dalam kontrol kekhalifahan sejak era Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi. Pesona kota ini pertama-tama memukau karena watak masyarakatnya, seperti dicatat seorang penggelana yang masyhur asal Maroko, Ibnu Battuta. Saat menyambangi kota Damaskus, ia begitu kagum melihat kehidupan sosial setempat. Penduduk lokal menunjukkan sifat-sifat dermawan dan pemurah. Pihak penguasa pun menyemarakan kemurahan hati itu melalui berdirinya sederet lembaga-lembaga amal. Tiap institusi itu meringankan beban orang-orang yang tak berpunya dan membutuhkan bantuan, termasuk musafir yang melintasi kota ini. Saking banyaknya lembaga amal yang berdiri di kota itu, Ibnu Battuta mengaku merasa sulit untuk menghitungnya. Bahkan, orang yang tak mampu menunaikan ibadah haji akan dibiayai lembaga amal setempat sehingga ia sampai ke Mekah Mukarramah. Masyarakat Damaskus pada masa keemasan Islam pun berlomba-lomba mewakafkan tanahnya untuk berbagai kemaslahatan umat, semisal berdirinya sekolah, rumah sakit, dan masjid. Damaskus tak hanya dikenal sebagai kota yang berpenduduk dermawan karena kemakmurannya, tetapi juga menghargai toleransi. Saat Andalusia atau Spanyol dilanda inkuisisi, orang-orang non-Kristen pun terusir dari semenanjung Iberia.
Masyarakat dan elit Damaskus saat itu tidak hanya membantu mereka yang saudara seiman dari sana, akan tetapi juga orang-orang Yahudi dari sana. Seabad kemudian, Damaskus juga menjadi tempat berlabuh warga Irak ketika bangsa Mongol menghancurkan tanah kelahiran mereka. Pada abad ke-16 Masehi, lagi-lagi Damaskus menjadi tempat berlindung pengungsi dari Spanyol, baik Muslim maupun Yahudi yang mencari tempat perlindungan. 3 abad berselang, kota ini kembali menjadi tanah harapan bagi warga Kaukasus, Kurdi, dan Turki dari ancaman tentara Rusia. Pusat peradaban Damaskus tentunya pamor Damaskus pada masa jaya ditunjang pula oleh peran sebagai pusat peradaban. Disinilah geliat ilmu pengetahuan pernah bersinar terang dalam sejarah. Motor penggerak awalnya adalah dinasti Umayyah. Pada tahun 707 Masehi, di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal itu atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Menurut sejarawan Thomas Goldstein, ada 30 rumah sakit di Damaskus sampai abad ke-13. Sebelumnya, perpustakaan publik pertama juga berdiri di Damaskus pada tahun 704 Masehi. Inisiatornya adalah Khalifah Khalid bin Yazid, yang tidak lain cucu pendiri dinasti Umayyah. Di perpustakaan inilah mulai pusat kegiatan intelektual berlangsung. Di antaranya ada aktivitas filologi, kajian ilmu hadis, fikih, kalam, dan sejarah. Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin Zanki berkuasa pada tahun 1153 Masehi. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun. Madrasah yang khusus bagi mazhab Maliki As-Salahiyah juga dibangunnya. Begitu pula dengan madrasah Al-Adiliyah pada 1171 Masehi yang kini menjadi The Arab Academy. Catatan tentang pesatnya perkembangan ilmu di Damaskus juga digambarkan seorang penjelajah Muslim lainnya, Ibnu Jubair. Saat bertandang ke kota itu pada tahun 1184 Masehi, ia menyaksikan begitu banyak fasilitas bagi pelajar asing dan pengunjung di Masjid Umayyah. Tak heran bila Ibnu Jubair mendorong para pelajar dan mahasiswa dari Andalusia untuk pergi menimba ilmu ke sini. Itulah penjelasan dengan penjelasan tentang salah satu kota peradaban Islam pada masa klasik tadi, yaitu Damaskus. Maka berakhir pula lah materi hari ini. Saya Syarifah Nur Humairah dengan NIM 123101444 undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan pada pengucapan kata atau di materinya, karena saya di sini masih dalam tahap belajar. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Ibu dosen pengampu materi pelajaran sejarah peradaban Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.